Takir, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dimanapun berada. Oke, masih bersama saya Serka Kuat Tasmita di podcast Bang Takir. Nah, berbicara tentang Persit Kartika Chandra Kirana yang ke-78 tahun, mampu meningkatkan peran pengabdiannya, semangat kebersamaan dan mengemban tugas dan kewajiban sebagai ibu maupun istri dari seorang prajurit dalam membina keluarga dan memberikan dorongan serta moral bagi para suami. Nah, saat ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Yayu Hayatul Mahsunah, Esos MPD, dan beliau adalah istri dari Peltu Teguh ya Bu ya. Halo Ibu. Halo, Apa selamat kabarnya pagi. Bu? Pagi, alhamdulillah. Mbak, kabarnya bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Perjalanan Sehat-sehat. aman ya Bu ya? Aman, sehat. Oke. Terima kasih ya Bu sebelumnya sudah berkenan hadir dalam mengisi acara podcast Bang Takir kali ini. Oke, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu agar sahabat Bang Takir bisa mengenal lebih akrab sosok istri dari seorang prajurit gitu Bu. Istri dari Peltu Teguh. Monggo Bu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat pagi hari ini. Saya Yayu Hayatul Mahsunah, istri dari Peltu Teguh Sunaryanto. Saat ini bertugas di Koramil Sarirejo, Lamongan. Kegiatan sehari-hari ya? Iya, kegiatan sehari-hari Bu. Kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga dengan 3 putra. Yang pertama saat ini sudah menikah, sudah punya kehidupan sendiri, Mbak Yus ya. Yang kedua di SMK Migas Cepu, dan yang ketiga saat ini masih SMP kelas 3. Sudah ada yang menikah ya, sudah punya cucu berarti Bu ya? Belum, Oh belum, mungkin doanya aja. sebentar lagi ya Bu ya. Amin, amin, Oke, amin. selain menjadi ibu rumah tangga mungkin ada kesibukan lain begitu Ibu? Kesibukan lain. Saat ini tercatat sebagai dosen di Universitas PGRI, Adibuana Iya. Surabaya. Kebetulan sekarang ditempatkan di kampus Lamongan. Ah, iya. Sehari-hari ini saya ini Mbak Yus, kalau sehari-hari tuh ngomong anaknya orang. Oh, ngomong anaknya orang. Jadi saya foundernya Daycare Taman Pintar. Ya. Jadi Daycare Taman Pintar tuh penitipan anak-anak. Jadi kalau pagi, kalau Mbak Yus butuh hiburan, datang ke Daycare Taman Pintar. Iya. Jadi ada bayi-bayi kecil-kecil, Imut-imut gitu ya. imut-imut itu dititipin di Daycare Taman Pintar mulai jam 7 sampai nanti selepas ibunya pulang Selesai kerja gitu. sampai Ya. jam 3. Itu kegiatan sehari-hari. Nanti sorenya dilanjut ada LBB Taman Pintar. Di situ memberikan pelajaran tambahan anak-anak dari sekolah. Mulai jam 3:30 sampai nanti jam 8 malam. Selain itu juga yang terakhir Mbak Yus aktif, saya seorang hipnoterapis. Hipnoterapis Iya, gitu. hipnoterapis itu mencoba untuk memberikan solusi kepada orang-orang yang mempunyai kelainan atau mempunyai sakit yang berhubungan dengan pola pikir. Oh, begitu. Jadi kalau di Taman Pintar, saya menyebutnya Hipno Taman Pintar. Hipno Taman Pintar. Jadi di situ biasanya saya melayani klien di hari Sabtu sama Minggu di sela-sela kegiatan saya yang lain. Jadi selain Sabtu sama Minggu nggak bisa ya? Ya, karena saya Sudah full aktif tadi di kampus. Itu. Oh, aktif di kampus. Aktif di kampus. Jadi bisa melayani klien itu di hari Sabtu sama Minggu. Gitu ya, baik. Tadi kan Ibu menjelaskan sebagai hipnoterapi gitu ya. Apa sih Bu perbedaan antara hipnosis klinik dan hipnosis yang sering kita lihat di TV-TV kayak atau di panggung hiburan gitu Bu? Beda ya emangnya ya? Biasanya kalau artis siapa Mbak? Artis Kalau siapa artis itu siapa yang hipno itu? Biasanya yang Lupa saya pakai itu. namanya itu. Oke. Ya yang sering dilihat di TV-TV itu Uya loh. Kuya. Ya Uya Kuya, ya betul. Uya Kuya. itu. Kalau biasanya semacam itu sebenarnya. Jadi mencoba memberikan solusi permasalahan seseorang yang berhubungan dengan pola pikir. Kalau Mbak Yu sering lihat di Uya Kuya itu lebih ke arah ke entertainment sebenarnya, hiburan. Tapi kalau
yang saya lakukan dengan ilmu yang sangat minim, mencoba membantu orang untuk merubah pola pikirnya. Jadi misalnya gini Mbak Yus, kapan hari itu ada klien yang datang, usianya itu mahasiswa. Kalau usia 20 sampai 25 tahun itu permasalahannya itu kan paling banyak itu karena soal apa ya? Percintaan. Soal Sudah asmara, pokoknya itu. Kalau yang laki-laki ditinggal yang perempuan, gitu. yang perempuan ditinggal laki-laki. Bahkan kasus-kasus itu di Lamongan itu yang baru-baru ini sampai banyak kasus itu hanya soal asmara, itu mereka akan melakukan aksi bunuh diri misalnya. Lah, ini tuh sakit mental loh. Harus ada gerakan untuk menghentikan ini. Semakin banyak kan kasus-kasus ini kita dengar. Gara-gara hal sepele, bunuh diri misalnya. Lah ini itu hanya soal pola pikir. Nah, dengan cara hipnosis, nanti kita mencoba untuk memasukkan sugesti positif ke seseorang yang mengalami masalah yang berhubungan dengan pola pikir. Itu yang saya lakukan untuk saat ini. Terus mau tanya nih Mbak, hipnoterapi itu dapat membantu seseorang mengatasi masalah psikolog seperti kecemasan atau depresi gitu ya? Seperti itu. Tapi untuk saat ini, karena memang gini, saya itu S1-nya itu ilmu komunikasi sebenarnya. S2-nya teknologi pembelajaran. S3-nya teknologi pembelajaran. Seharusnya tidak ada hubungan sama sekali dengan hipnoterapi. Tapi di sela-sela waktu kuliah dulu Mbak Yus, sempat berkenalan dengan orang yang kemudian membawa saya sampai kemudian saya mendalami ilmu hipnoterapi dan juga hipnosis. Nah, dari situ ilmu hipnoterapi dan hipnosis itu saya padu-padankan dengan keilmuan saya secara formal. Karena keilmuan saya secara formal sangat dekat dengan dunia pendidikan dan anak-anak. Akhirnya klien saya itu banyak anak-anak. Kalau anak-anak berarti pola pikirnya itu biasanya berpengaruh ke pola belajar, pola tawaduk ke orang tua, ke guru, pola asuh. Nah, kemudian ke remaja yang tadi sudah saya sampaikan masalahnya. Dan karena saya seorang perempuan, nah ini Mbak Yus yang seru. Katanya perempuan itu tempatnya luka. Iya, betul. Katanya sih perempuan itu tempatnya luka. Jadi klien saya akhirnya banyak yang ibu-ibu rumah tangga yang kemudian mempunyai banyak permasalahan tentang rumah tangganya, dengan suaminya, dengan anaknya, atau bahkan dengan lingkungan sekelilingnya. Nah, mudah kok. Hanya memasukkan sugesti positif yang nanti bisa merubah pola pikirnya tentang penyembuhan luka ini. Nah, perempuan itu tempatnya luka, tempatnya nangis. Ya, betul sekali. Kadang itu kita perempuan itu mempunyai pikiran yang kita dapat sendiri, kita olah sendiri, kemudian kita putuskan sendiri. Iya. Menjadi suatu pengetahuan yang baru. Sebenarnya nggak menderita amat kok, nggak sakit-sakit amat kok. Tapi karena pola pikir yang salah, seakan menderita seluruh dunia. Nomor 1. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Terus apa saja kondisi medis atau psikologis yang dapat diobati atau dibantu dengan hipnoterapi? Semua yang berhubungan dengan pola pikir. Karena gini, ketika seseorang mempunyai sakit secara fisik misalnya, sedikit flashback ya tentang saya kenapa sampai mempelajari hipnoterapi ini. Kebetulan saya sakit Mbak Yus, sudah 10 tahun ini, makanya kegiatan persit itu kadang tidak begitu aktif karena saya sudah tidak bisa
menggunakan sepatu yang standar Persit ya. Iya. Itu. Karena saya sakit ada di tulang belakang saya ini, saraf tulang belakang itu terjepit. Lah, pengobatan kemanapun itu sudah saya lakukan. Ini tahun ke-9 saya sakit. Jadi sudah pakai kursi roda pernah, pakai krek kaki sudah pernah. Pengobatan kemanapun sudah saya lakukan sampai kemudian saya pada titik sakit ini itu jangan-jangan karena pola pikir saya yang salah. Akhirnya saya cari lingkungan, cari teman yang kemudian bisa mendukung, merubah ini semua. Ketemu sama komunitas hipnoterapi itu, saya mengikuti pelatihannya. Nah, dari situ ketika saya mulai pakai kursi roda, terus kemudian naik pakai krek kaki, sampai alhamdulillah sekarang sudah bisa aktivitas terbatas. Saya meyakini kalau sakit fisik itu pun disebabkan karena pikiran. Kayak ada kata-kata sakit itu hanya ilusi gitu. Betul. Jadi kalau kita bilang misalnya kita sakit gigi ya, kalau kita bilang sakit pasti sakit. Tapi kalau kita bilang sembuh ya, ayo sehat ya, pasti sehat gitu. Ketika kondisi kita, terutama ibu-ibu ya, biasanya ada nggak sinkronnya dengan sikap suami misalnya ya, sakit. Tapi kalau kita bilang kuat ya, laki-laki ini loh yang dulu mendampingi mulai awal sampai sekarang. Laki-laki ini loh cintaku yang dulu ada. Tapi kalau kemudian kita menuntut kata sempurna, tidak bakal ada laki-laki yang sempurna kan, Mbak? Tapi kalau kita yang merubah pola pikir kita, inilah laki-laki pertama yang dulu bisa membuat saya jatuh cinta. Kembalikan ke situ, karena usia perkawinan kalau saya sudah 25 tahun loh. 25 tahun? Jadi Ibu Persit sudah 25 tahun. Butuh masukan-masukan, sugesti-sugesti positif, supaya kita tetap sayang sama cintanya sama suami ketika dia masih pangkatnya masih awal sekali. Oke, baik. Apakah ada risiko atau efek samping dari hipnoterapi, Bu? Selama ini dan saya bisa pastikan tidak ada risiko. Ada risiko ya, aman berarti ya? Aman sekali. Tetapi terapi ini memang butuh waktu. Jadi tidak seperti membalikkan telapak tangan atau yang kita lihat di televisi ya. Langsung semua ucapan dia omongkan semua kayak gitu misalnya di entertainment, tapi ini butuh proses. Jadi misalnya kasus kemarin itu ada anak itu di sekolahan Pak Yus. Kalau di sekolahan nilainya tuh rendah sekali. Gurunya saya pusing, ini kenapa satu kelas yang nilainya rendah cuma satu aja. Dan dikasih metode dan strategi pembelajaran apapun hasilnya masih sama. Bisa. Kepala sekolahnya punya inisiatif untuk mempertemukan ibunya dengan saya waktu itu. Ketika terapi itu dilakukan, sugesti dimasukkan, ternyata anaknya punya trauma, Mbak Yus. Jadi dia tidak bisa konsentrasi di kelas. Karena apa? Ternyata anak ini punya trauma waktu kecil. Kalau dia tanda kutip nakal, ayahnya itu memasukkan dia ke ruang gelap di kamar mandi. Jadi menghukumnya itu di kamar mandi. Tapi itu sudah waktu dia kecil. Ini sudah kelas 5 SD. Jadi waktu kecil sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, kejadian itu masuk di pikiran bawah sadarnya. Meskipun anaknya tidak pernah ngungkit-ngungkit masalah itu dan ayahnya juga sudah tidak pernah membahas dan menjadi sesuatu yang dilupakan. Ternyata ketika disugesti, ada satu ungkapan dia yang dia menjelaskan trauma masa lalunya. Jadi gitu berdampak ketika di kelas. Ketika kelas itu pintu tertutup, dia takut. Tapi takutnya itu dia nggak bisa mengungkapkan ke siapapun. Jadi dia cuma lihat pintu aja. Jadi ketika
pelajaran dimulai, pintu Lihatnya ditutup, pintu. dia lihat pintu terus. Karena dia takut. Ketika dia tutup, pintu ditutup, dia lihat pintu terus, dia sudah nggak konsentrasi ke pembelajaran. Hal yang sangat kecil sekali. Ketika jendela ditutup, AC dinyalakan, dia lihat jendela terus. Karena traumanya waktu itu, pintu ditutup, lampu dimatikan, dan dia sendiri. Dan sekarang sudah Alhamdulillah, ya. laporan terakhir kemarin, meskipun tidak seperti membalikkan tangan, dari nilai, tapi sudah ada perubahan gitu ya. ada progresnya yang bagus, nilainya semakin meningkat. Saya itu juga penasaran yang di TV-TV itu langsung ditutup gitu ya, langsung pingsan kayak pingsan terus dikasih pertanyaan apa aja jawab sejujurnya kayak gitu kan jadi oh kayak gitu juga gitu ya. Mendekati seperti itu. Dan bisa seperti itu. Tapi dalam sugesti itu ada dua, Mbak. Bisa disugesti secara sadar. Ada anak atau klien saya itu bisa disugesti tanpa ditidurkan. Itu bisa. Nah, tapi kalau sudah dalam posisi yang sadar itu, saya merasa bahwasannya sugesti ini tidak masuk, tetap kekeh dengan pendiriannya, yang saya lakukan tadi langsung ditidurkan. Kalau dalam teori hipnosis, dalam kondisi trans, jadi gelombang otaknya diturunkan. itu jujur semuanya ya, mesti jawabnya pasti jujur ya. Kalau dalam kondisi trans itu dia akan berbicara, pikiran bawah sadarnya yang berbicara. Oh gitu. Ya, tadi pikiran bawah sadarnya. Ketika ditanya, misalnya, jadi penasaran aku. Ayo ke Taman Pintar. Yang disugesti siapa ini? Saya aja. Jadi contoh-contoh seperti itu. Jadi misalnya kalau, tapi ini Mbak Yus, banyak juga saya mengsugesti itu secara massal, tidak harus satu-satu secara pribadi. Banyak juga beberapa kali, sering sekali itu mensugesti secara massal. Misalnya, saya pernah lihat itu loh Bu, yang di Instagram, yang anak-anak MI Murni kalau nggak salah itu ya, pada nangis semua itu loh. Jadi itu memasukkan sugesti supaya mereka mulai mempunyai cita-cita sejak dini. Dan cita-cita itu dia persembahkan untuk kedua orang tuanya. Dari situ kita masukkan sugesti bahwasannya mereka hidup itu untuk kedua orang tuanya. Nah, mungkin itu biasanya seperti itu. Kalau di sugesti massal yang banyak itu komunitas ibu-ibu sih. Komunitas bapak-bapak belum pernah saya diundang sugesti. Coba aja ya. Abang, coba Abang langsung di itu ya. Jadi yang banyak itu komunitas ibu-ibu. Karena saya jelaskan pertama tadi mungkin kalau perempuan itu tempatnya nangis, luka, tempatnya luka, tempatnya nangis juga, dikit-dikit bawa perasaan gitu ya. Baik Ibu. Terus bagaimana sih cara kerja pikiran bawah sadar dan apa peranannya dalam hipnoterapi itu? Oke. Hipnoterapi itu memang memanfaatkan pikiran bawah sadar. Pada manusia itu ada dua, ada pikiran sadar dan ada pikiran bawah sadar. Pikiran sadar kita itu cuma 12% loh Mbak. Kecil sekali. Tetapi kita menggunakan ini. Jadi misalnya Mbak Yus sakit ya, sakit. Padahal karena kita itu kadang lupa mensyukuri nikmat. Betul sekali. Ketika tangan kita kegores sedikit aja, kita sambatnya itu Masya Allah. Sakit sekali, sakit sekali. Ini sakit sekali. Mbak Yus cerita ke semua orang yang Mbak Yus temui kalau ini sakit sekali. Karena yang berbicara itu pikiran sadar kita. Pikiran sadar kita ngomong ke semua orang. Lah ini akan mengakibatkan sakit ini yang sebenarnya hanya sayatan kecil menjadi sesuatu yang luar biasa sakit. Lah, di sini kemudian disugesti memanfaatkan pikiran bawah sadar yang lebih besar dari pikiran sadar. Berarti berapa itu? 70, 80 berapa? 100 dikurangi 12 berapa itu Bang?
82 88. 88% Iya. itu pikiran bawah sadar kita. Kalau kita berhasil mengelola pikiran bawah sadar kita katakan, Masya Allah, yang tersayat cuma satu jari. Kepala, mata, kaki, perut, terutama jantung, semua bekerja dengan baiknya karena Allah. Nikmati terus aliran nafas, aliran darah kita. Kita nikmati terus. Akhirnya apa? Yang sakit ini nanti perlahan-lahan akan berkurang. Nah, itu namanya memanfaatkan pikiran bawah sadar kita untuk mengelola emosi kita, juga mengelola apapun yang menjadi pikiran negatif kita. Nah, itu yang biasanya saya gunakan pada klien anak-anak terutama, atau perempuan yang banyak di rumah itu ya, di tempat saya membuka praktek hipno, saya menggunakan pikiran bawah sadarnya untuk memasukkan sugesti itu. Caranya ketika memasukkan itu dalam kondisi trans. Jadi tidak disadarkan dulu sehingga gelombang otaknya itu turun. Kenapa sih kita memasukkannya itu di pikiran bawah sadar dan gelombang otaknya pas turun? Sama seperti ini contohnya Mbak Yus. Ketika Mbak Yus ada masalah dengan suami ya, ketika marah sama suami misalnya, langsung Mbak Yus datang dari kantor langsung, wah ini gimana? Nah. Saya pastikan 100% perang Palestina itu akan terjadi di rumah tangga kita. Coba kemudian kita memanfaatkan ilmu yang sedikit ini. Tunggu sampai suami gelombang otaknya turun. Ditahan dulu gitu ya, Cik? Ditahan dulu. Kalau perlu kondisi trans, gelombang otak turun itu ketika pada saat itu mau tidur. Tidur yang belum terpejam. Jadi belum terpejam. Masih agak ngantuk setengah gitu. sadar gitu ya. Ditanyain pelan-pelan, Pak, tadi itu kemana sih ndak pulang? Karena tidak sadar dia jawab, ke rumah teman. Seumpama tadi tanyanya pas gelombang otaknya tinggi, mesti jawabnya, apa sih takok-takok ae? Iya betul. Rumah teman kok. Kebanyakan laki-laki nadanya tinggi ya. Nadanya tinggi, kita ikut tinggi. Tapi ketika gelombang otaknya turun, ke rumah teman. Sama siapa? Sama teman. Akhirnya kita ikutan. Dan banyak pokoknya nanti kalau untuk teori-teori hipnosis, gimana sih caranya menaklukkan suami? Misalnya para istri yang di rumah nih ya, kalau suaminya rewel-rewel nih langsung aja pada pakarnya ini. Jadi nanti pelan-pelan. Saya punya mimpi Mbak, acara Persib tuh. Kita buat sugesti massal, pingin sekali punya mimpi seperti itu. Supaya apa sih? Ibu-ibu kita mulai evaluasi, lebih ikhlas lagi, diperluas sabarnya menghadapi bapaknya. Iya, betul. Karena bapaknya juga saat ini kan menua bersama dengan kita. Pasti banyak perubahan yang terjadi. Dan perlu diterapkan ini. Dan cobaan dalam rumah tangga itu akan semakin tinggi ketika usia perkawinan kita juga makin lama. Baik, terima kasih. Untuk para ibu-ibu nih ya di rumah, sahabat Bang Takir tentunya, kalau ada nih kayak permasalahan, lagi cekcok sama suami, atau lagi anaknya ada problem di rumah, atau cara menanganinya bisa langsung ke tempat itunya di mana Bu? Namanya? Di Hipno Taman Pintar. Hipno Taman Pintar di Groya Bu ya? Iya, di Jalan Basuki Rahmat 160. Oke, langsung aja datang dan mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, baik Ibu, terima kasih ya sebelumnya sudah berkenan hadir. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.